أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama sekali tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang selalu dilimpahkannya kepada kita. Semoga pada hari ini kita berada di majelis ilmu yang kita berharap di dalamnya Allah memberkahi majelis ini dan memberkahi orang-orang yang hadir di dalamnya. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya tanpa terkecuali. Umat, hari ini kita akan membahas satu tema yang tinggi terkait dengan nilai dari diri seseorang, yakni kesucian. Karenanya kita akan membicarakan tentang menuju kesucian diri. Seperti yang kita ketahui bahwa jadi nilai seseorang itu dilihat dari bagaimana dia berusaha untuk mensucikan diri. Dan kita tahu bahwa Islam terhadap perilaku diri seseorang itu menitik beratkan pada apa yang ada di dalam hatinya, Oleh karenanya Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa ala inna fil jasadi mudghah, bahwa ketahuilah sungguhnya di dalam diri seseorang itu ada segumpal darah. Idza soluhat soluha sairu jasadi. Kalau segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh organ-organ dalam tubuhnya, perkara organ yang lain. Wa idza fasada sairu jasadi. Dan kalau buruk segumpal darah itu, maka buruklah yang lain. Ala fahiyal qalb. Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang dimaksud segumpal darah itu adalah hati. Oleh karenanya di dalam Islam, amal yang bernilai pahala dan amal yang bernilai dosa itu tidak hanya berkaitan dengan perkara-perkara fisik, tetapi perkara-perkara hati justru adalah perkara-perkara yang paling diperhatikan. Karenanya kita tahu bahwa perbedaan kita seorang mukmin dengan orang kafir itu adalah keyakinannya, dan keyakinan itu tentu berhubungan dengan hatinya. Orang kafir kadang nggak ngapa-ngapain, mereka nggak buat jahat apa-apa kecuali hatinya mengingkari apa yang Allah turunkan. Mereka ingkari bahwa Tuhan itu hanya Allah saja yang berhak disembah. Mereka mengingkari bahwa Nabi terakhir adalah Muhammad SAW, diturunkan untuk semesta alam dan diikuti ajarannya. Mereka mengingkari itu. Jadi mereka nggak melakukan kejahatan-kejahatan apapun kecuali hati saja. Itu saja sudah
menjadikan mereka musuh Allah. Ini gambaran bagi kita betapa besarnya keberadaan atau peranan hati dalam menentukan seseorang itu baik atau tidak, suci atau tidak. Oleh karenanya ketika kita membicarakan tentang kesucian diri, maka mau tidak mau kita banyak membicarakan perkara-perkara yang tersimpan di dalam tubuh kita, ya, yakni hati, ya, yakni hati. Dan ini adalah perkara yang memang seharusnya sering dikupas, ya, sering dikorek-korek, karena ini adalah perkara yang kita katakan konkret, tapi seperti abstrak, ya, kan dia tersimpan. Kita katakan abstrak, tapi dia benda yang konkret. Hati ini bisa dironsen, bisa dilihat. Tentu hati itu tidak hanya kita lihat dari sisi fisiknya, bahwa dia bisa dironsen dan kelihatan, tetapi apa yang tersimpan di dalam hati tersebut. Oleh karenanya umahat, di antara perkara yang besar, ya, disoroti dan dia adalah perkara yang terlarang di dalam syariat kita adalah ketika seseorang memiliki hati yang merasa bahwa dia adalah orang yang bersih, ya, dia adalah orang yang bersih, atau bahkan dia menganggap dirinya suci. Ini dilarang keras dalam Islam. Makanya Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum, jangan kau menganggap hatimu suci atau menganggap dirimu suci. Wa a'lamu bimanittaqwa, Allah lah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Jadi kalau ada rasa kita merasa diri kita paling bersih saja, merasa kita suci, itu sudah dilarang keras di dalam Islam, karena ini awal mula, ya, seseorang bisa binasa. Sebagaimana iblis di awal-awalnya adalah seorang hamba yang bertakwa di sisi Allah, tetapi ketika dia merasa paling suci, bersih, maka dia pun menjadi binasa, karena dia langsung memposisikan Adam sebagai makhluk yang baru lebih rendah di bawahnya, sehingga dia tidak mau sujud kepada Adam dalam rangka penghormatan. Ini adalah perkara yang menjadi pelajaran buat kita, ya, bagaimana sisi hati itu, ya, menjadi sebegitu pentingnya untuk kita perhatikan. Kalau kita lihat iblis, sebenarnya dia tidak melakukan gerakan-gerakan dari sisi fisik iblis. Ya, kesalahan fatal iblis itu hanya dia merasa bahwa dia lebih baik dari Adam. Karena ketika dia katakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku kau ciptakan dari api ya Allah, sedangkan Adam dari tanah. Nah, dia mengibaratkan bahwa api itu lebih baik dari tanah. Itu kan pikiran, dan pikiran itu ada tersimpan di hatinya. Itu langsung membuat dia dilaknat oleh Allah. Jadi besar, ya, besar. Karena pantaslah kata para ulama bahwa sesungguhnya dosa-dosa yang besar itu justru banyak dilakukan oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh hati, ya, banyak dilakukan oleh hati. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak sedikit, ya, kita temukan orang ketika misalnya berbicara tentang perkara akhlak mulia, orang itu merasa bahwa dialah yang mewakili memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Jadi ketika ada pembicaraan tentang masalah akhlak yang mulia, secara otomatis kita ini kadang lupa bahwa kita belum mewakili itu, tapi kita sudah merasa bahwa kitalah yang mewakili akhlak mulia itu. Begitu juga ketika kita bicara tentang akhlak yang buruk, ya, maka serta-merta kita langsung memposisikan orang lain lah yang mewakili akhlak yang buruk itu. Gitu. Ini sesuatu yang sifatnya apa, ya? Kalau dibilang fitrah tidak sebenarnya, tapi pilihan, ya, tapi pilihan. Karena Allah memang mengilhamkan kepada kita itu suasana hati itu cenderung kepada kebaikan atau keburukan, ketakwaan atau dosa.
Memang diilhamkan di dalam hati kita, tetapi kita yang memilih. Namun sekali lagi, kalau misalnya setiap perkataan-perkataan atau statement-statement yang baik yang terkait dengan perilaku lalu kita merasa kita mewakilinya, dan ketika bicara yang buruk-buruk kita merasa orang lain yang mewakilinya, ini menunjukkan satu pertanda bahwa ada yang salah di hati kita. Ya, ada yang salah di hati kita. Nanti kita akan bahas lebih dalam kenapa salah. Ya. Kenapa kok bisa salah? Ya. Kan bagus Ustadz, ini kan sebagai bentuk sensorik bahwa kita berusaha untuk baik, maka kita ngadem-ngademin diri baik. Ya, ini salah satu kiat setan untuk mengelabui kita. Ya. Kenapa? Ya. Di antaranya, kalau orang merasa bahwa dia hanya mewakili yang baik-baik dan orang lain mewakili yang buruk-buruk, maka ini adalah satu sikap yang sangat tidak pantas, ya. Sangat tidak pantas. Dengan awalnya seperti ini, maka dia akan meninggalkan perbaikan. Ya. Perbaikan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang merasa memang banyak bagian yang perlu diperbaiki. Sebagaimana kalau kita punya kendaraan, coba kalau kendaraan kita sudah berumur, kita selalu hati-hati. Wah, periksalah, periksa mesinnya, periksa olinya, karena kita khawatir jangan-jangan nanti dia tiba-tiba ngejim, ya, ngadat dia di jalan. Maka kita berhati-hati. Kita merasa bahwa kendaraan kita butuh perbaikan. Nah, tapi beda dengan orang yang bawa kendaraan yang baru. Dia baru bawa kendaraan, nggak mungkin lah orang bawa kendaraan baru 1 bulan dia merasa butuh periksa mesin, ya, dia butuh cek ban, cek oli dan seterusnya. Dia nggak merasa, karena memang potensi untuk perbaikan tidak ada. Nah, begitu juga orang yang merasa diri ini selalu baik, selalu bersih, maka tidak ada potensi diri untuk memperbaiki. Dia merasa, apa yang memperbaiki? Aku baik-baik aja kok. Nah, gitu. Ya, karenanya umat yang rahmati Allah, ya, itu salah satu hal yang satu hal yang menyimpang jika seseorang merasa dirinya adalah yang terbaik. Dan ini juga merupakan sikap kebodohan, ya. Karena seseorang yang dia sudah merasa diri baik, ya, otomatis dia tidak akan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan diri menjadi mulia. Jadi dia tidak menapaki jalan-jalan kemuliaan. Tidak menapaki jalan-jalan kemuliaan. Saya teringat satu kisah, ya, tentang seorang salaf, ya, yang hadis pernah saya sampaikan juga di dalam pelajaran, betapa dia adalah seorang alim yang soleh yang dipeluk oleh seorang pemabuk. Ya, seorang pemabuk memeluk dia, dan pemabuk ini sadar bahwa yang dia peluk adalah orang yang dia menganggap terlalu suci dibandingkan diri dia, ya. Maka dipeluknya, dia katakan, aku ingin sepertimu, katanya. Maka Imam Haris ini pun menangis, ya. Ketika pemabuk itu pergi, dia menangis. Dia mengatakan dia menyangka orang yang dia cintai adalah orang yang selamat, padahal belum tentu, ya. Bisa jadi dia yang selamat. Nah, jadi para salaf itu luar biasa, ya. Sensorik terhadap dirinya itu luar biasa, ya. Mereka selalu merasa diri mereka itu tercela, ya. Diri mereka adalah seorang yang tidak bersih. Sampai kepada seorang pemabuk pun dia masih merasa bisa jadi dialah yang selamat, aku yang tidak, gitu. Nah, umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, yakni kita menyadari bahwa semua manusia pasti memiliki kekurangan, ya, pasti memiliki aib, ya, cacat. Tidak ada yang sempurna, itu sudah pasti. Kalau orang mencari orang lain harus sempurna, maka kita tidak akan pernah bisa memiliki teman, ya. Kita tidak akan pernah bisa memiliki teman. Gak ada orang yang sempurna, sekalipun juga teman hidup, ya. Dan
yang dikatakan orang yang baik itu bukanlah orang yang memang nggak punya aib. Yang dikatakan orang yang baik itu bukan orang yang nggak pernah salah, karena memang itu nggak mungkin. Makanya Nabi sebutkan kullu ibni Adam khoto, bahwa tiap-tiap anak-anak Adam itu, maksudnya manusia itu pasti khoto itu selalu buat salah, selalu ada kesalahannya. Wa khairul khotoin at-tawwabin atau at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang selalu buat salah itu adalah dia yang bertobat, artinya kembali memperbaikinya. Jadi intinya seseorang yang dikatakan baik adalah orang yang dia sadar dia salah dan dia bisa memperbaikinya. Bukan yang dia merasa dia nggak pernah salah, atau dia merasa bahwa dia nggak mungkin salah. Jadi kalau ada orang, karena kita bicara tentang menuju kemuliaan diri, menuju kesucian diri, maka kalau ada orang yang dia tidak merasa berbuat salah, tidak pernah merasa berbuat salah, maka yang terjadi adalah dia akan terus menunda-nunda perbaikan dirinya. Jadi karena dia tidak merasa dirinya ada aib, maka dia selalu menunda-nunda perbaikan dirinya, atau bahkan merasa tidak membutuhkan perbaikan. Nah ini berat ya. Karena memang seringnya aib-aib kita itu tidak kita ketahui. Kebanyakan aib-aib kita itu tidak kita ketahui. Justru yang mengetahui adalah orang lain ya. Mengetahui orang lain. Makanya biasanya orang-orang yang dia memiliki keluhuran budi ya, keluhuran hati itu, kata para ulama, dia adalah salah seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menginginkan kebaikan pada dirinya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya, salah seorang ulama ya, yang beliau menulis kitab Minhajul Qasidin ya. Minhajul Qasidin ya, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah buat dirinya itu bisa men-scan dirinya ya, bisa mengintrospeksi dirinya bahwa dia memiliki kelemahan-kelemahan, dia memiliki kekurangan-kekurangan yang dengannya hati dia terbuka dan dia berpotensi untuk mengobati kekurangan-kekurangannya itu. Iya. Jadi ini sebuah sebuah pilihan ya, maksudnya sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya sensorik terhadap diri kita sendiri bahwa kita punya kekurangan, maka cara itu yang bisa membuat kita memperbaiki diri kita menuju kesucian diri. Nah ingat, jadi sebaliknya berarti kalau misalnya kita sama sekali tidak pernah merasa punya sensorik terhadap diri sendiri bahwa kita punya kelemahan-kelemahan dan kekurangan, itu menunjukkan bahwa kita bukan bagian yang dipilih Allah untuk bisa memperbaiki diri kita. Kalau keadaannya seperti itu, berarti jauh kemungkinan kita akan menuju kepada kesucian ya. Menuju kepada kesucian. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kalau misalnya kita tanya siapa contoh-contoh figur yang mereka selalu merasa men-scan dirinya ya, dan mereka berusaha memperbaiki, itu adalah para salaf. Para salaf. Lihatlah para sahabat yang mereka luar biasa mawas dirinya. Justru orang di luar dirinya yang terheran-heran, seperti kita misalnya. Kalau kita misalnya disebutkan tentang Utsman bin Affan, gimana perasaan umat kalau disebut Utsman bin Affan? Wah, kita bingung dari mana sisi kejelekannya. Beliau adalah sahabat Nabi utama setelah Abu Bakar dan Umar. Beliau adalah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Utsman fil jannah. Beliau adalah menjadi menantunya Nabi 2 kali. 2 kali. Ummu Kalsum, Ruqayyah, istri anak Nabi.
2 kali jadi menantu Nabi. Beliau juga sahabat Nabi terkemuka. Apalagi beliau juga kata Nabi, ini Utsman membeli surga 2 kali karena beliau terkenal dengan kedermawanannya. Beliau juga khalifah khulafaur rasyidin yang Rasulullah memerintahkan kita mengikuti sunnahnya. Nggak ada cacat rasanya tentang Utsman. Di mana cacatnya? Walaupun ada sebagian orang fasik ya, orang yang zindik rusak agamanya masih menuduh Utsman ya, menuduh Utsman sebagai sahabat yang ya bencong katanya, yang nepotisme ya, sahabat yang nggak tegas dan seterusnya. Ini salah satunya tertera di dalam seperti yang dikupas oleh para ulama di dalam kitabnya Sayyid Qutb ya, Fi Zilalil Quran ya, tafsir Fi Zilalil Quran. Karena ya kata para ulama, kalau ingin membaca tafsir Al-Quran, kembalikanlah kepada tafsir yang benar, tafsir yang muktabar, yang ditulis oleh para ulama yang lurus akidahnya ya. Kata para ulama, tafsir Fi Zilalil Quran yang dikenal oleh sebagian besar ya kaum muslimin adalah tafsir yang di dalamnya berisi celaan-celaan kepada sebagian para sahabat seperti Utsman bin Affan ya, yang dianggap seorang sahabat yang nepotisme, yang tidak tegas dan seterusnya. Ini celaan yang tentu buruk sekali ya. Jadi celaan terhadap sahabat ini adalah kefasikan ya. Kefasikan. Karena para sahabat mereka adalah orang-orang yang Allah saja meridhoi mereka. Bagaimana kita bisa mencela sahabat? Nah, Utsman dengan segudang kemuliaan yang dia miliki, Utsman tidak pernah merasa dirinya mulia. Utsman bin Affan ketika dia berdiri di salah satu pemakaman, Utsman menangis yang membuat pembantunya heran. Kenapa kok Utsman menangis? Dia katakan, sesungguhnya makam ini, kuburan ini adalah persinggahan awal menuju alam akhirat. Kalau dia selamat di dalamnya, aman, dia tidak disiksa, maka lebih amanlah dia, lebih ringanlah yang dia akan hadapi di kemudian hari di akhirat. Kalau di sini dia disiksa, maka semakin beratlah perjalanan dia menuju akhirat. Itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga dalam sebuah riwayat disebutkan pernah tidak menjawab salamnya Umar Ibnul Khattab ya, sampai membuat Umar mengadu kepada Abu Bakar. Karena bagi sahabat tidak menjawab salam itu perkara yang besar. Utsman tidak menjawab salamnya Umar bin Khattab. Ternyata ketika dia dikonfirmasi, Abu Bakar dan Umar mendatangi Utsman, menanyakan, kenapa kau tidak jawab salam saudaramu ini Umar? Dia terperanjat, dia katakan, sesungguhnya aku sedang memikirkan perkara yang besar. Abu Bakar langsung mengatakan, iya pasti engkau memikirkan perkara yang besar. Apa yang kau pikirkan? Maka kata Utsman, sesungguhnya aku sedang memikirkan sedang memikirkan bagaimana caranya aku bisa selamat di hari kiamat. Jadi sebegitunya seorang sahabat seperti Utsman bin Affan yang dia selalu men-scan dirinya ya, dan tidak pernah menganggap dirinya mulia ya, tidak pernah menganggap dirinya selamat. Dia selalu khawatir ya, dia selalu khawatir terhadap keselamatan dirinya, dan inilah yang ditunjukkan oleh para sahabat, para salaf ya, yang mereka tentunya memiliki keagungan, keutamaan yang luar biasa dibandingkan dengan kita. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentu berbeda keadaannya dengan orang-orang di masa kini ya, yang tidak pernah memikirkan bagaimana keadaan dirinya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau ditanyakan kepada kita ya, apakah kebanyakan kita lebih mengetahui kekurangan-kekurangan kita atau kelebihan-kelebihan kita? Tentu jawabnya adalah kelebihan. Kita selalu berfokus pada kelebihan-kelebihan kita ya.
tidak melihat sisi kekurangan kita. Ummahat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, inilah diantara yang disebutkan oleh para ulama, ya, mengapa terkait dengan mengamati keburukan saudara-saudara kita itu terasa begitu nikmat. Karena ketika kita sedang membicarakan kekurangan-kekurangan atau aib-aib saudara kita, maka posisi saat itu, posisi tawar kita menjadi tinggi. Kita merasa bahwa kitalah yang bersih, mereka lah yang buruk. Nah, ini tentu berbanding terbalik dengan keadaan orang-orang yang memiliki keluhuran hati, di mana mereka justru men-scan diri mereka, yang menyebabkan mereka tidak memiliki, ya, keberanian dan waktu yang banyak untuk men-scan orang lain. Ya, umat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang membicarakan tentang menuju kesucian diri, ya. Oleh karenanya, seseorang yang memang dia berusaha untuk menghadirkan keluhuran hatinya dengan cara di langkah awal tentunya dia secara jujur ingin mengetahui aib-aibnya sendiri, maka ada, ya, kata Al-Imam Ibnu Qudamah, dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya, Ibnu Qudamah, beliau mengatakan ada 4 cara untuk mengetahui aib, ya, mengetahui aib sendiri. Yang pertama adalah duduk, ya, di hadapan seorang guru, ya, seorang guru yang mengerti, ya, yang piawai dalam perkara-perkara jiwa, ya. Ya, ini tidak tidak letterx, ya, bukan maksudnya harus duduk berhadapan, maksudnya banyaklah belajar, ya, dengan guru yang sangat mengerti atau memahami aib-aib pribadi atau urusan-urusan jiwa. Karena seorang yang alim, kecenderungan dia memahaminya lebih tinggi, ya, dia lebih sensoriknya lebih tinggi, dan dia bisa menganalisis masalah demi masalah dengan perkara-perkara yang lebih detail, karena dia memang memiliki ilmu terkait dengan itu, ya. Oleh karenanya, kalau kita cerita para salaf, ya, karena mereka memang memiliki ilmu yang dalam, memiliki keluhuran hati yang tinggi, ya, yang menyebabkan sensorik mereka sangat-sangat luar biasa tingginya dibandingkan dengan kita, ya. Kemudian cara yang kedua adalah mencari teman yang jujur, ya. Mencari teman yang jujur. Teman yang jujur gimana itu? Ya, teman yang jujur itu yang terbuka mata hatinya, ya. Ya, tentunya terbuka mata hatinya dan bagus agamanya. Teman seperti ini dikatakan teman yang jujur, ya, karena dia bisa mendeteksi kekurangan temannya, tetapi ketika dia memiliki keinginan untuk memperbaiki, dia betul-betul melakukannya dengan tulus. Dia melakukannya dengan tulus. Jadi teman yang jujur itu hatinya terbuka, dia menyayangi temannya, dan dia melihat temannya ini ada kekurangan yang cukup fatal. Nah, teman yang jujur itu dia selalu berusaha untuk nutupin itu, maksudnya dia memperbaiki, tapi dengan cara yang sangat rapi, ya, sangat rapi. Jadi bukan dia keluar tapi ke dalam. Jadi kalau ada teman gini, dia ngomong gini, uni misalnya, atau ayo aku nak ngomong, dia pengen ngomong berdua,
Terus ngomong berdua, ketika ngomong berdua dia ngomong, "Ya, aku nyaman bener sama kamu main, aku ini banget nyaman segala macam, aku sayang sama kamu gini, aku nggak ingin kamu." Terus dinasihati dan itu tidak ada yang tahu. Nah, ini teman yang benar. Inilah teman yang jujur. Jadi dia ke dalam ya, bukan keluar. Dia ke dalam dan dia apa adanya. Dan dia memang betul mencintai. Kalau tidak mencintai dia tidak akan nasihati seperti itu. Ya. Bahkan sebenarnya kalau kita merasa punya teman yang kompeten, dia cukup dekat dengan kita, tanpa dia nasihati pun bila perlu kita yang nanya sama dia, nasihati akulah gitu. Ya, saya pernah alami ini ya, saya pernah punya sahabat yang saya merasa dia lebih baik dari saya. Saya pernah dalam keadaan terperosok ya, kematian sedang kacau, maka saya undang dia makan ya. Makan. Kemudian mulailah ngomong pembicaraan bahwa hatiku sedang kacau dan seterusnya, minta nasihat sama dia. Dia terperangah lama. Nggak ada jawab apapun. Dia nggak nyangka apa benar ini, masa dia minta nasihat sama aku gitu. Karena kita selama ini berteman gitu ya, dan dia tahu juga rasanya nggak pantas dia memberi nasihat gitu. Tapi setelah jelaskan bahwa kita jujur ingin minta nasihat dari dia, baru dia sampaikan nasihat-nasihat itu ya. Karena kita memang tulus minta, yang dia sampaikan mau kadang-kadang seperti membakar telinga kita, tapi kita harus terima. Karena memang itu maunya kita. Dan ketika dia menyampaikan itu karena permintaan kita, pasti yang keluar dari lisan dia adalah perkataan yang jujur ya. Karena memang dalam rangka memperbaiki itu. Ini bahagian dari cara kita mensucikan diri. Jangan kita tertarik dengan teman yang dia tidak pernah kritik kita, nggak pernah nasihati kita ya. Di depan dia selalu memberikan suguhan-suguhan yang manis buat kita, seolah kita itu segala-galanya bagi dia. Tetapi ternyata di belakang dia menghantam ya, ternyata dia begini begitu, resah dengan kita. Ini kesalahan fatal dalam berteman. Ini yang harus dirubah di dalam kehidupan beragama kita. Karena teman ini bukan perkara sepele. Teman ini dibawa ke akhirat. Betapa banyak para ulama membuka rahasia-rahasia pertemanan di dalam kitab-kitab mereka, bahwa teman ini dibawa ke akhirat. Di antara yang bisa memberikan syafaat itu adalah teman-teman yang soleh, yang dia mencari kita. Kok gak ketemu nih temanku dulu di dunia, yang sama-sama begini, sama-sama begini, sama-sama begini. Dan dia minta kepada Allah supaya didekatkan dengan teman lamanya. Jadi bukan perkara sepele. Makanya kalau saya pribadi, kalau punya teman, saya selalu ngomong gini, ini kita mau berteman cuma di dunia atau akhirat sih? Kalau dunia jangan-jangan 12 tahun lagi lewat ini, selesai. Apa ini mau kita kejar? Kalau cuma teman-teman untuk kayak gini-gini aja, untuk sebuah proyek, sebuah ini remeh. Paling nggak nyaman kalau kita berteman sama orang ukurannya cuma itu. Kita ini udah tua-tua. Seberapa lama sih kita mau nikmati ini pertemanan ini kalau dalam rangka hanya urusan dunia? Berbeda kalau kita berteman dengan orang di luar keimanan kita, yang mungkin mereka hanya berhubungan muamalah dengan kita, ya cuman sekedar agen-agenan baju, jual-jualan apa gitu ya. Kita hubungan dengan mereka memang hubungan sebagai orang di dalam urusan dunia saja, muamalah. Gak persoalan, kita juga nggak mencintai mereka, mereka juga nggak mencintai kita. Proyeksinya hanya keuntungan. Tapi kalau kita sudah berteman, apalagi teman kita dalam ranah pergaulan komunitas beragama, maka kita harus bisa memilih teman yang diantaranya adalah teman yang memang kita bisa bawa dia sampai ke akhirat. Ini baru akan memunculkan kenikmatan. Dan diantaranya adalah berani nanya kekurangan diri dan berani minta nasihat. Atau dia ngasih nasihat sama kita, jangan marah. Coba kita mbak-mbak, bunda-bunda, kalau misalnya ada teman kita datang kita nasihatin kita marah nggak? Marah banyak. Walaupun kita diam waktu itu, habis itu nggak mau temenan lagi, resek dia. Ingam resek. Terus kalau seandainya kita ada kesalahan, maksudnya yang cuman dia yang tahu, tetapi ternyata dia nggak sampaikan kemana-mana, ini juga mutiara ya, dia bukan orang biasa.
dia bukan orang biasa. Ada orang teman kita bisa merahasiakan rahasia kita sama dia, ya. Itu bukan orang biasa. Dia berarti orang yang kuat komitmennya dalam menempuh keinginan-keinginan untuk mendapatkan pahala-pahala akhirat, ya. Kalau punya teman seperti ini jangan dilepaskan, ya, jangan dilepaskan. Nah, oleh karenanya pertemanan dalam konteks yang luas termasuk adalah teman hidup, ya, pasangan-pasangan kita. Sesungguhnya di dalam pertemanan itu yang diinginkan adalah kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Kalau misalnya dengan pertemanan itu tidak ada kebaikan, yang ada hanyalah tambah-tambah dosa, maka ada hak untuk berpisah. Sebagaimana kapan perceraian itu dituntut, ya, ada atau dipersilahkan di dalam Islam. Perceraian yang ketika antara suami istri tidak lagi tegak di dalam rumah itu hukum-hukum Allah. Jadi bersuami istri tapi hari-harinya itu cuma dosa yang seliweran. Suami istri saling diam, suami istri saling pukul, suami istri saling menghujat, suami istri nggak ada lagi kebaikan di dalam itu. Anak-anak jadi rusak. Ya untuk apa kayak gini perbaiki kalau memang nggak bisa perbaiki? Kalau bisa islah, dia berdamai. Kalau nggak bisa ya sudah, berarti harus pisah. Dan perceraian dalam kondisi seperti ini bukan perceraian dilarang. Karena dalam Islam itu selalu ada pintu solusinya, ya. Solusinya kalau memang nggak bisa perbaiki, kalau bisa perbaikin terus, perbaikin saja. Karena memang perceraian itu ketat urusannya. Tapi kalau memang nggak bisa lagi, buat apa? Toh di zaman para salaf perceraian juga biasa. Bahkan Zainab, ya, bercerai dengan Zaid bin Haritha. Zainab yang akhirnya jadi istri Nabi. Zaid bin Haritha adalah anak angkat Nabi. Menikah hanya 1 tahun. Ya kita katakan kok bisa ya cerai ya? Ya cerai. Karena memang tidak terjadi, merasa tidak ada kecocokan, ya, merasa tidak ada kecocokan. Zainab memutuskan memutuskan pernikahan itu, dan Rasulullah ada di tengah-tengah mereka, yang akhirnya Allah menurunkan wahyu kepada Nabi untuk menikahi Zainab tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Nah, jangan ditiru ya. Ada orang menjadikan ini dalil, kita ini berdua aja dan nikah ini tanpa wali, tanpa mahar, tanpa saksi. Buktinya Rasulullah itu kayak gitu sama Zainab. Ini khusus kepada Rasulullah. Inilah yang dibangga-banggakan Zainab. Kata Zainab, memang istri Nabi banyak, tapi aku membanggakan dari sisi aku dinikahkan oleh Allah dengan Rasulullah. Kami berdua saja, Allah yang nikahkan, Allah walinya, Allah saksinya. Dan kalian tidak berlaku bagi kalian. Aisyah menikah dengan Nabi, walinya Abu Bakar radhiyallahu anhu, tetapi tidak pada Zainab. Umat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman yang jujur itu teman yang terbuka hatinya, ya. Dia bagus agamanya, ciri-ciri bagus agamanya itu dia meninggikan pahala-pahala akhirat. Ya, pahala-pahala akhirat itu dia tinggikan. Ya, kalau dalam urusan-urusan tambahan-tambahan yang lain, ya tentu teman yang baik dia selalu ya biasa pasang badan, ya. Dia pasang badan, dia berusaha untuk memenuhi apa kesulitan saudaranya saat itu yang dia bisa tolong, dan itu memberikan pahala buat dia dan seterusnya, ya. Jadi dahulu para salaf, ya, seperti perkataan Umar bin Khattab, dia pernah mengatakan, semoga Allah merahmati orang-orang yang memberitahukan kepada kami kekurangan-kekurangan kami. Nah itu Umar kalau ada yang memberitahukan kekurangannya, dia dia merasa berterima kasih, malah dia doakan, ya. Oleh karenanya ukurannya adalah nasihat yang baik, nasihat yang benar adalah nasihat yang dilakukan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, bukan untuk caper, ya. Jadi ada seorang pernah ingin menasihati Imam Syafi'i. Dia mengatakan, ya Abu Abdillah, aku mau menasihatkan kepadamu di depan orang banyak. Maka Imam Syafi'i mengatakan, tidak mau. Aku akan tetap berikan nasihat ini. Kata Imam Syafi'i, jangan salahkan kalau aku nggak nerima. Kenapa? Karena nasihat yang mau dia berikan kepada Imam Syafi'i adalah nasihat yang nggak jujur, nasihat yang nggak tulus. Dia beri nasihat di depan orang banyak.
Nasihat yang baik adalah nasihat yang berhadap-hadapan langsung ya, tidak membuat orang yang dinasihati malu ya. Dan nggak perlu ngomong-ngomong juga ya. Udah nggak ada yang tahu, oh aku udah ribuan kali nasihatin dia, nggak boleh. Kecuali memang itu sangat dibutuhkan. Seperti dulu di zaman Utsman ada beberapa kesalahan dan para sahabat resah. Siapa yang bisa ini? Maka mereka mencari orang terkemuka di kalangan mereka. Mereka pun mendatangi Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini cucu angkat Nabi, anaknya Zaid bin Haritha. Dia salah seorang ulama di kalangan sahabat. Terkemuka walaupun anaknya mantan budak, tetapi di kalangan sahabat dia adalah ulamanya para sahabat. Dia datangi Usama. Apakah engkau tidak nasihati Khalifah Amirul Mukminin? Kata beliau, apakah aku perlu ngomong-ngomong sama kalian, aku nasihatin dia? Artinya di kalangan salaf itu terbiasa mereka mendatangi penguasa untuk menasihati, apalagi sekedar mendatangi seorang teman ya. Dan ini harus dibiasakan. Kita harus mulai memunculkan budaya nggak apa-apa dinasihati, nggak apa-apa kalau itu dilakukan untuk ya membangun ya, untuk memperbaiki, apa-apa itu lebih baik. Karena di kecenderungan kita tidak mengenal kekurangan-kekurangan kita kecuali orang lain yang memberitahukannya. Jadi kalau kita sendiri ngasih tahu ya alhamdulillah ya, nah dia pasti tulus ya. Begitu juga seorang istri di kalangan para sahabat itu biasa. Para istri di kalangan salaf itu bertanya kepada suaminya, katakanlah apa yang tidak kau suka dariku, itu biasa. Kalau riwayat suami bilang ke istri belum ada ya, nanti kita cari dulu. Ini baru yang istri selalu nempelkan tangannya di tangan suaminya, diambil letakkan di ubun-ubunnya, lalu mengatakan katakanlah apa yang tidak kau suka dariku. Nah, gitu. Apa ada yang kayak gitu di sini? Ini Papa baru mau ngomong, sini mama mau ngomong. Ngomong apa? Udah curiga langsung. Papa mau ngomong. Mama jangan marah ya. Pasti marah loh. Belum lagi nyampe udah pasti marah lah. Ya sudahlah, nggak jadilah. Coba setelah ini istri-istri datang ke suaminya, bilang, Papa ya, ayah, coba bilang apa yang nggak suka dariku. Oh, kaget dia ya. Ini jin dari mana ini? Suami saya yang jahat, Ustadz, bukan saya. Ya, itu kan kata kita. Karena balik-balik lagi kita tuh selalu merasa kita yang bersih, dia yang salah. Kita selalu kayak gitu. Nggak apa-apa, ngalah kita aja merasa salah, biar aja dia bingung sendiri. Kalau memang dia jahat sama kita, terus kita nanya lagi sama dia, kira-kira apa yang buat apa nggak suka sama aku, yang buat apa itu sering apa sama aku? Dia kan kaget sendiri. Jangan-jangan itu menjadi hidayah buat dia. Berarti dia aja yang sudah sering kusakiti malah minta maaf lagi, malah minta beritahu apa kesalahannya. Ya, semoga itu menjadi hidayah buat dia. Tapi kalau kita mau tunjukkan kelemahan dia, kekurangan dia, ya manusia pada umumnya nolak. Kita aja yang udah belajar agama lama, susah bener mendidik diri itu kan ke sana, ke arah sana. Ya ini adalah proses memang. Kita harus belajar, karena kalau tidak nggak akan pernah ada tingkat atau cara ya, memuliakan diri atau menuju kepada kesucian diri. Nggak ada. Yang ada begitu-begitu saja. Maka kita banyak temukan orang sudah tua renta, ya tua rentanya pun tidak dalam keadaan dia disukai perangainya. Banyak orang-orang tua yang makin tua makin nyebelin. Kenapa? Karena sejak muda itu nggak berusaha untuk perbaikin diri. Ya kalau udah tua 70, masih banyak orang sakit hati. Suami aja masih sakit hati. Anak-anak menantunya masih tersinggung. Wah, sakit hati. Tetangga pun takut jumpa dia. Gimana nih? Kapan memperbaikinya lagi? Ini adalah proses. Nah, kalau dari muda kita sudah berusaha sendiri memperbaiki, ya insya Allah nanti Allah tunjuk. Terus semakin tua makin ademi, makin tua orang makin senang. Ya. Karena hakikatnya perangai buruk itu adalah seperti kalajengking.
Kalau ada orang kasih tahu kita, awas ada kalajengking itu di bawah ini kakimu, kan kita lompat, mungkin kita membunuh kalajengking itu. Ya. Itulah permisalan perangai buruk. Kalau misalnya ada orang marah dikasih tahu awas ada kalajengking, dia marah, nah berarti dia mau binasa. Dia lebih suka digigit kalajengking. Begitu juga kalau perangai-perangai buruk yang kita miliki itu diupayakan oleh orang lain, ya, orang yang tulus kepada kita untuk beritahu, ya bagusnya kita anggap itu sebagai kalajengking yang harusnya kita berusaha untuk minimal mengusir kalajengkingnya, nggak dibunuh tapi diusir, karena ini cara-cara yang benar. Nomor berapa tadi? Nomor 3 adalah menggali info aib, ya, dari musuh, ya. Nah, ini dari musuh. Maksudnya musuh ini gimana? Orang yang membenci kita. Jadi orang yang membenci kita. Jadi kita kok bisa Ustadz, orang yang benci kita kok malah kita ambil infonya? Ya, karena biasanya orang yang benci sama kita itu sensoriknya sangat tinggi. Tiba-tiba jadi jenius dia. Tiba-tiba dia jadi jenius. Dia bisa begitu men-scan sedetail-detailnya kekurangan kita. Nah, kadang-kadang orang yang memusuhi kita, benci kita itu nggak harus semua kita lawan, ya, nggak harus semua kita benci. Karena bisa jadi memang apa yang dia katakan ada benarnya, nggak apa-apa. Ngapain kita terlalu merasa suci? Orang ngomong gini-gini, mungkin ada yang benar. Ya sudah, kita terima. Kita jadikan PR untuk merubah diri. Nggak semua juga harus kita tolak. Oleh karenanya, di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah cara untuk mengetahui aib diri itu adalah menggali kekurangan diri itu justru dari orang yang benci sama kita. Karena kalau orang yang sayang sama kita, yang senang sama kita, mana ngomong yang buruk-buruk tentang kita? Teman-teman dekat kita ngomongin, oh ini buruk lah di sini, 1, 2, mana ada? Pasti kan yang baik-baik aja. Yang benci sama kita itu justru yang ngomongin buruknya kita. Ya. Mungkin di antara yang dia cecerkan 1 sampai 11, mungkin ada 1, 2 yang benar. Kita nggak tahu karena kita memang nggak biasa men-scan diri sendiri. Jadi itu tadi, karena penglihatan orang-orang yang membenci kita itu biasanya begitu tajam, ya, begitu tajam. Makanya kita pun berusaha kalau benci sama orang harus jujur, harus adil. Kalau dia baik, ada baiknya bilang baik, dia baik. Jangan enggak. Ini kita kalau udah nggak suka sama orang lagi baca Quran pun, soknya dia baca Quran itu. Bukannya nian-nian tajwidnya, bukannya 100, banyak salahnya itu. Kita salah aja kalau kita udah benci sama orang. Ini nggak fair namanya. Nggak fair. Kita sama teman yang dekat pun kalau dia ada kekeliruan, kesalahan, jadikan PR, perbaiki dia secara rahasia, bagus. Sama musuh pun jangan semua salah. Dia kan punya kebaikan. Masalah berbeda itu biasa. Nah, ini yang kita sebutkan dulu di zaman para salaf, ya, sahabat itu mereka juga bertikai. Sahabat itu bertikai, bukan tidak bertikai sahabat. Tetapi pertikaian mereka itu fair, ya, adil mereka. Mereka betul-betul fokus pada permasalahannya yang mereka anggap mereka perlu berjuang. Seperti pertikaian Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Kata para ulama, Muawiyah itu adalah sahabat yang luar biasa luhurnya. Dia itu masih keluarga atau sepupunya Utsman bin Affan. Dia adalah raja pertama di dalam Islam, Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini luar biasa, cerdasnya, luhurnya, jiwanya. Bukan seorang pemberontak seperti yang disebutkan oleh para zindik di dalam tulisan-tulisan mereka, seolah Muawiyah ini orang yang sangat mencintai Ali, mengatakan Muawiyah ini perangainya kasar, Muawiyah ini buruk, pemberontak. Salah besar. Dia orang yang mulia, Muawiyah. Ali juga sahabat yang mulia, menantu Nabi yang mulia. Tetapi kenapa mereka bertikai? Ya ada persoalan-persoalan yang itu bagian dari ijtihad mereka, bahwa mereka harus membela. Seperti Muawiyah, dia cuman menuntut
pembunuhnya Utsman bin Affan ini diusut. Jangan dibiarin, diusut. Di masa Ali, Utsman kan ditikam dari belakang, tembus dia. Muawiyah sebagai kerabatnya Utsman tentu nggak terima, ini manusia nggak terima, ini harus dituntut, siapa ini yang bunuh. Nah di zaman Ali ya, itu penuntutannya tidak jelas. Bahkan Ali waktu itu memindahkan pemerintahan dari Madinah ke Kufah, Irak. Maka orang-orang munafik di sekitar mereka bisik-bisik, nah jangan-jangan Ali inilah aktornya. Kenapa dia malah pindahkan ke sana? Nah gitu. Padahal tentu jauh lah dari perangai Ali seperti itu. Tetapi ini membuat para sahabat terpecah. Ada kelompok yang di belakang Ali, ada kelompok di belakang Muawiyah. Nah, sampai terjadi perang Siffin, perang Jamal. Dan Aisyah pun sempat terprovokasi. Aisyah sempat berada di barisan Muawiyah. Ya, tapi akhirnya Aisyah pun tertawan ya. Tapi yang nawan menantunya sendiri ya, Ali bin Abi Thalib. Jadi kebalikan dia, itu bundanya walaupun lebih muda, tapi Ali begitu menghormati ibundanya. Jadi di kalangan sahabat pun terjadi pertikaian itu. Begitu juga di kalangan tabi'in. Tetapi mereka tidak melebar ya, tidak kemana-mana. Mereka fokus pada persoalan dan mereka jujur karena mereka semuanya sama-sama takut kepada Allah. Jadi tentu sangat berbeda dengan pertikaian-pertikaian terjadi di kalangan muslimin di tengah-tengah kehidupan kita yang tidak adil ya, melihat itu tidak adil. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah yang keempat adalah nah sudah tua. Dan apa-apa, disimpan di memori dulu. Yang keempat adalah berbaur dengan teman-teman yang baik ya, berbaur dengan orang-orang yang baik lah, berkomunitas dengan orang-orang yang baik ya. Sehingga apa yang dalam pandangan mereka sesuatu itu tercela, maka orang itu akan bisa menjauhinya ya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, maka orang-orang yang baik itu kan dia punya asumsi. Orang yang baik itu kan dia punya anggapan, punya budaya bahwa ini buruk. Maka dia berusaha menjauhinya. Makanya kita kan sering berusaha untuk adaptif dengan lingkungan kita kan. Kalau kita berada di pengajian ya, kita merasa nyaman di pengajian itu. Jadi kita pun nyaman dengan yang sempurna. Ya, misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang baik, kita akan merasa sempurna. Kita kalau bergaul dengan komunitas yang baik, kita mau melakukan yang jelek pun gak enak, karena ini orang-orang baik semua, ngomongnya baik-baik, pakainya busananya baik gitu. Kita pun merasa baiklah gitu. Begitu juga kalau kita masuk di komunitas yang buruk, maka otomatis kita pun menyesuaikan dengan komunitas itu ya. Coba kita sedang mengaji pakai busana seperti ini, lengkap ya, lengkap makin lengkap, bahkan kita tutup wajah pun kita merasa aman, nyaman. Tapi coba kalau kita bergaul dengan suasana ya komunitas yang buruk, yang mereka nggak kenal agama, yang mereka biasalah ngomongin orang biasa, caci maki orang biasa, makan jalan-jalan biasa, selfie-selfie di jam sholat biasa, yang seperti itu yang kita jadikan pergaulan kita, maka otomatis kita berusaha untuk adaptif dengan mereka, berusaha beradaptasi. Nggak usah terlalu inilah, nanti dibilang sok suci. Kita seperti itu. Nah, oleh karenanya di antara cara adalah mengetahui kekurangan kita adalah kita memang harus memastikan kita memiliki komunitas orang-orang yang baik. Karena orang-orang yang baik ini dia punya asumsi dan punya budaya, mereka ini nggak bagus. Nah, kita nggak enak untuk melakukan itu. Kita pun menjauhi, atau anggapan-anggapan orang-orang baik ini terekam di kepala kita bahwa oh ternyata kalau kayak gini ini nggak baik gitu.
ucapan gini nggak baik, maka kita pun terbiasa untuk tidak melakukannya. Bukankah kita di antara kecintaan kita kepada anak-anak kita ingin anak-anak kita memiliki pergaulan yang baik. Dari mulai di antara misalnya orang tua yang cukup protektif, ya bertanya main kemana, ke rumah siapa, kita mau memastikan temannya siapa, kebiasaannya apa temannya. Bahkan ketika anak-anak kita tamat sekolah, kita ingin anak kita sekolah di tempat sekolah itu yang punya budaya yang baik. Ya, bahkan ada yang masukkan ke pondok pesantren. Tapi jangan salah, kita memang harus bisa men-scanning. Ya. Nggak semua juga pondok pesantren itu budayanya baik. Sama juga sekolah, nggak semua sekolah budayanya baik. Ya, kalau bisa, kalau memasukkan anak ke sekolah, itu yang ditanya itu budaya. Ya. Jangan gedung aja. Ya. Ini bukan nyindir ya. Yang ditanya bahwa ini kita sedih karena yang orang tua datang, gedungnya gimana nanti? Gedungnya gini, kok dia sibuk gedung? Kan yang pasti anaknya itu bagaimana dibina, didik. Dia tanya bagaimana akhlak gurunya bagaimana upgradingnya. Bukankah banyak sekolah-sekolah yang katanya sekolah agama tapi gurunya nggak punya pembinaan, sehingga gurunya ya gitu-gitu aja. Jadi muridnya tambah pintar, gurunya tetap bodoh. Kita betapa sangat miris kita. Sekolah Islam, gurunya Islam, ya, berbusana Islam, tapi sebenarnya nggak ada isinya, nggak ada isi apa-apa karena nggak ada upgrading untuk gurunya. Jadi anaknya itu dididik oleh orang yang statis ya, tetap saja nggak punya pengetahuan. Nah, kita akan mendapatkan anak-anak kita ya seperti itu. Atau budaya-budaya, saya pernah tahu ada sebuah kampus yang di sana budayanya kalau anak ini berandalan, agak nakal, itu terisolir ya, termarginal lah. Teman-temannya itu kurang suka. Jadi otomatis dia harus berubah menjadi baik. Jadi dari sistem seleksinya aja, ketika diseleksi, seleksinya juga memperhatikan sisi adab. Bagaimana dia waktu diseleksi begitu. Bukan hanya kemampuan atau kognitifnya, tetapi bagaimana adab dia dengan ustadznya dan seterusnya. Ini bagus dan memang seharusnya sebuah lembaga pendidikan itu harus mengacu kepada building karakter ya, karakter building ya. Karakter buildingnya harus termasuk yang diutamakan. Karena hakikat dari tujuan pendidikan itu adalah membentuk kepribadian. Jadi berbaur dengan orang-orang yang baik tentu berdampak positif ya. Jangan justru kita ngumpul sama teman-teman yang rusak ya. Umat ya. Kumpul sama ya teman-teman yang rusak itu memang nikmat ya, karena dia mewakili sebagian besar hawa nafsu kita ya. Coba kalau kita sama teman-teman ngaji gini kan, repot kita. Wah, rasanya gini salah, nanti ngomong gini salah gitu. Coba kalau teman-teman sama ya emak-emak yang lain misalnya, ayo kita senam, putar musik kan enak kan, ya kan, joget sana joget sini, habis itu nongkrong di mana, kan enak memang. Tetapi itu merusak kita. Lambat laun kita akan terbiasa dengan perkara-perkara yang buruk dan habislah kita. Kadang untuk bangkit itu sulit. Oleh karenanya ini adalah strategi ya, atau cara untuk kita bisa mengungkap aib-aib kita. Dan ini hanya bisa berlaku bagi orang-orang yang memiliki keluhuran hati. Dia memang ingin mengetahui kekurangan dirinya. Bagi tidak, ini dicoret saja, nggak perlu. Kalau misalnya dia memang nggak ingin memperbaiki diri, maka ini nggak perlu, karena dia nggak mau mencari aib dirinya. Padahal umat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, kebaikan dunia dan akhirat seseorang itu ya, tentunya dia bergantung kepada bagaimana upaya dia untuk membimbing dirinya, membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran sebelum dia pulang ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kebahagiaan kita. Sering-seringlah merenung bagaimana orang-orang mulia terdahulu mereka kembali kepada Allah dalam keadaan qalbun salim, hatinya bersih. Ya, bersih dari kesyirikan, bersih dari ibadah-ibadah yang menyimpang, ibadah-ibadah yang selain Allah, ibadah-ibadah yang di dalamnya
banyak khurafat bid'ah, kemudian bagaimana memperbaiki suasana hatinya, seperti itu para salaf. Nah, apakah kita tidak mencita-citakan ya kita kembali kepada Allah dalam keadaan seperti itu, bersih? Paling tidak pun kalau nggak bersih benar, proses yang kita jalani itu arahnya ke sana. Jangan kita berlapang-lapang ya, santai-santai bahwa kita ini merasa sudah begini aja lah gitu. Jangan, seharusnya kita selalu berharap, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan aku bersih, bersih semua, bersih apa namanya, hatinya, bersih utangnya dan seterusnya. Jangan malah nambah utang, mati juga kok, kan nggak ditagih lagi ya. Itu namanya memang nggak berusaha untuk membersihkan diri. Nanti kita bersihkan hati kita dari pikiran-pikiran atau akidah-akidah yang menyimpang, betul. Inilah Ustaz, makanya ngaji untuk banyak tahu tentang akidah yang benar, betul. Kemudian membersihkan diri dari ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan, betul. Makanya ngaji, memastikan bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang punya dasar, ya, dasar atau tuntunan dari Rasulullah SAW, betul. Kemudian memperbaiki hal-hal yang kaitannya dengan muamalah dengan manusia. Ya, tentunya kita memiliki pernah berinteraksi dan bertransaksi dengan orang, bagaimana utang-utang dan seterusnya bisa bersih dari itu jadi cita-cita kehidupan kita. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kotor, ya. Terus menghiasi diri dengan keimanan dan akhlak yang baik, ya. Maka kalau kita sibuk dengan cara-cara seperti ini, mengoreksi aib diri kita sendiri, maka ini akan mengurangi porsi kita sibuk dengan aib orang lain. Kalau kita sibuk dengan aib diri sendiri, kita sibuk dengan aib sendiri, maka kita pun terkurangi potensi kita untuk mengorek-ngorek aib orang lain. Oleh karenanya, kalau saya secara pribadi selalu menerapkan, saya tidak mau tahu dengan urusan-urusan orang yang dia tidak membutuhkan saya, kalau segitu. Jadi jangan terlalu kita sibuk dengan medsosnya orang, ya, sehingga kita jadi tahu apa yang dilakukannya begini-gini, terus muncul rasa hasad, muncul pengen ngomentari, pengen kepoin. Ngapain? Kita aja urusan kita dengan Allah banyak yang mau kita perbaiki. Ngapain ngurusin dia? Biarlah dia. Kalau bisa kita nasihati. Kalau dia butuh sama kita untuk sebuah masukan, kita beri masukan. Tapi kalau tidak, ya jangan. Sayang, umur kita sayang. Makanya Ibnu Hibban, ya, rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, orang yang berakal, ya, dia akan tidak tersamarkan dari aib dirinya. Sebab orang yang mengenal aib sendiri, maka dia akan mengetahui kebaikan-kebaikan orang lain. Jadi kalau kita selalu merasa kita memiliki aib-aib yang banyak, maka orang lain pun jadi baik di mata kita. Dan tentu sebaliknya, kalau kita tidak pernah mengerti aib-aib kita, maka orang yang lain itu buruk. Jadi kita menganggap diri kita yang baik saja, maka orang lain pun menjadi buruk semuanya. Jadi buruk semuanya. Jadi ini hukum prima kausal namanya, hukum sebab akibat. Sebabnya kita merasa diri bersih, maka orang lain yang kotor. Kalau kita merasa diri kita lah yang kotor, maka orang lain bersih. Nah, di sesi terakhir tentu kita ingin berbenah, ya, dalam pembahasan ini untuk menuju sendiri, ya, tentu kita berbenah, ya. Ayo berbenah. Yang pertama, kembali lagi kita harus bertobat, ya. Bertobat. Tidak ada yang lebih indah dari kehidupan ini kecuali terus memperbaiki diri, ya. Memperbaiki diri, setapak demi setapak. Mungkin pertobatan kita bukan pertobatan yang sempurna, karena kita tidak cukup modal untuk capai kepada pertobatan yang sempurna. Tapi proses ke arah sana harus tetap kita lakukan, ya.
Ya, berusahalah konsisten terhadap perkara-perkara yang itu kita tahu adalah kebaikan buat kita. Jangan sampai kita teledor ya, terus melemahkan diri dalam urusan pertobatan. Ya. Kita nganggap diri kita masih muda, ya janganlah sampai seperti itu ya. Betapa banyak orang-orang muda dari kita sudah pergi duluan ya, dipanggil oleh Allah duluan. Kaget-kaget kita ya. Kaget-kaget. Beberapa hari yang lalu saya dikabarkan keponakan meninggal ya. Padahal usia baru 39 ya. Terbayanglah dulu pernah bareng gitu ya, 39, padahal dia punya orang tua ya, Ayub saya itu sudah 70 lebih ya, 70 lebih dan memiliki histori penyakit yang cukup banyak, malah masih sehat. Yang anaknya 39 malah duluan. Jadi kan kita sangat tinggi spekulasi kita terhadap usia ini, umur ini. Yang merasa kita sehat masih lama, terus urusan tobat ini sering kita tunda, kita merasa nantilah gitu. Padahal harusnya kita merasa jangan-jangan kita lah yang jadi sasaran berikutnya. Jadi sangat dekat usia itu. Jangan selalu menunda-nunda. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu taubatan nasuha. Ya, bertobatlah kalian dengan taubat sebenarnya. Asa rabbukum ayyukaffiran ankum. Ya. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni atau menghapuskan dosa-dosa kalian, sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri tahtal anhar min tahtihal anhar, dan akan mengampuni kalian, memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi pertobatan itu penting. Kemudian yang kedua, muraqabah. Muraqabah ini merasa ada pengawasan. Selalu ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu ya. Setiap detik kehidupan ada pengawasan. Ini penting. Kalau kita umahat ya, semakin kuat kemampuan kita menghadirkan bahwa kita selalu diawasi oleh Allah, walaupun terkadang kita salah, tetapi di sisi yang lain kita bisa melakukan hal yang baik dan ikhlas tanpa diketahui oleh orang lain. Jadi muraqabah ini penting. Ya, kita merasa kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah derajat ihsan. Mungkin kita tetap salah, tetapi di sisi yang lain kita sadar dan kita tidak protes seandainya kebaikan-kebaikan kita tidak diketahui oleh orang lain kecuali Allah saja. Karena kita sadar ini muraqabah. Dulu kan ada satu riwayat itu yang Umar menguji seorang penggembala kambing ya. Dia ingin membeli kambingnya, penggembala ini nggak mau, ini bukan punya saya, punya tuan saya, akan nggak apa-apa disembelih satu, kan nggak tahu tuanmu segini banyak kambing. Dia katakan, tapi Tuhannya tuan saya kan lihat. Maka Umar pun membeli budak ini dan memerdekakannya. Itu orang-orang seperti itu. Kalau kita ketemu orang-orang yang jujur, maka ini adalah orang yang langka di zaman ini, merasa selalu diawasi oleh Allah. Yang ketiga adalah muhasabah. Muhasabah ini artinya menghisap ya, menghitung. Ya, menghitung. Jadi ini merenung. Ya. Selalu menghitung-hitung keadaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang selalu bermuhasabah, dia memandang yang Allah wajibkan itu ya, laksana seorang pedagang menghitung modal, mandang modal. Sesuatu yang Allah berikan atau syariatkan amalan-amalan yang sunnah, dia seperti seorang pedagang yang menghitung untung. Jadi kalau orang yang sudah bisa melakukan amalan-amalan sunnah, dia merasa ada kelebihan, mungkin ini untungnya, dan dia memandang setiap kesalahan dan dosa-dosa adalah sebuah kerugian, arti kerugian dalam perdagangannya. Maka orang yang tidak pernah memperhatikan hal yang wajib, apalagi yang sunnah, maka dia tidak pernah berbicara tentang modal
dan keuntungan. Terus dia hanya melakukan semua perkara-perkaranya buruk, kesalahan dosa, maka sesungguhnya dia sedang bicara tentang hutang-hutang yang tidak akan terbayar. Ini adalah kesalahan besar. Kalau hari-hari kita hanya diisi dalam perkara-perkara yang jelek saja, tidak ada manfaat, maka sesungguhnya kita sedang mengumpulkan benih-benih kebinasaan. Benih-benih kebinasaan. Maka selalulah menjadi orang yang bermuhasabah, ya. Bermuhasabah. Kata Umar bin Khattab, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Ya. Hisablah dirimu, hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau dihisab. Karena memang kita akan dihisab. Jadi cerca aja diri sendiri. Umar bin Khattab selalu mencerca dirinya sendiri sebelum kita betul-betul dicerca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, umahat, adalah mujahadah, ya. Mujahadah. Mujahadah ini adalah berjuang, ya. Berjuang atau bersungguh-sungguh. Sebagaimana kita dalam urusan-urusan kesenangan kita, urusan-urusan dunia kita selalu bersungguh-sungguh. Dalam urusan-urusan memperbaiki diri untuk keselamatan akhirat kita juga harus bersungguh-sungguh. Ketahuilah umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita mengetahui ada strata kehidupan, ya. Di akhirat lebih lagi. Di akhirat itu strata manusia itu berbeda-beda. Bahkan dalam urusan tingkatan tangga-tangga surganya 100 tahun perjalanan satu tangga. Jadi levelnya luar biasa. Ada orang bilang, nggak apa-apa lah Ustaz, yang penting masuk surga walaupun level paling rendah. Iya sekarang, kalau sudah di sana nyesel. Apalagi ya Nabi mengatakan bahwa ada penduduk surga yang mereka menyesali kehidupan di dunia, ada beberapa detik waktunya tidak digunakan untuk zikir kepada Allah. Nah, bagaimana setiap harinya pekerjaan kita nggak berzikir kepada Allah? Ya. Orang yang bermujahadah dia selalu berusaha mengekang hawa nafsunya, karena hawa nafsu kita ini selalu mengajak kepada keburukan. Ya. Hawa nafsu kita lah yang selalu mengajak kita kepada keinginan santai, ya, malas-malas. Itu yang membuat hawa nafsu kita. Sadar nggak kita itu? Kita itu pengen selalu santai di dunia ini, santai, malas, gitu ya. Tidak, kalau udah urusan-urusan yang mau dapat pahala itu malas bener gitu. Tapi kalau urusan yang sia-sia, enak aja. Itu hawa nafsu sebenarnya. Bahaya. Jadi kita harus paksa. Malas betul baca Quran, paksa aja, harus baca aja. Nggak bisa 2 lembar, 4 lembar. Tapi dipaksa. Jangan diikutin terus. Malas kajian, paksa aja. Mau dapat apa kau? Nah, gitu, cerca aja diri sendiri. Udah ikut kajian aja mau masih bego gini, gimana enggak? Gitu, paksa aja. Umar dulu selalu mencerca dirinya. Sampai Umar tuh selalu mengingatkan dalam cincinnya itu, Kapa bil mauti ya Umar, cukuplah dengan kematian jadi peringatan untukmu Umar gitu. Jadi dia selalu mencambuk dirinya, Umar bin Khattab. Kita pun juga harus gitu. Gak boleh perilaku kita seperti anak-anak kita yang dia memang tidak punya sensori ke sana, ke masa depan. Anak-anak itu mau habis waktunya dengan game pun dari pagi sampai malam dia gak ada masalah, karena dia memang gak nyampe ke sana. Kita yang pusing dan khawatir dengan kehidupan dia. Oleh karena kalau kita yang sudah dewasa dan pernah, kita harus mikir, harus ada porsi-porsi peningkatan diri buat kita. Selama ini yang kita selalu hindari porsi-porsi itu, kita mau malas-malas santai aja hidup ini. Mau kemana kita? Mau hidup kita juga mau kembali kepada Allah, terus kita mau santai-santai? Gak bisa. Nanti gimana pertanyaannya harus kita jawab? Jawabannya apa kalau tanya Allah? Kok hidup cuma santai-santai aja? Gak ada bekal yang jelas. Jadi harus ada bekal yang jelas. Hawa nafsu itu selalu mengajak orang untuk terjerumus kepada dosa. Jadi kalau orang mengerti hakikat dari hawa nafsu, maka dia akan berusaha melawannya. Ketika kita melawan hawa nafsu, nggak di semua kondisi kita menang.
Tetapi jangan sampai kita selalu kalah terus sampai kita tumbang, nggak ada lagi kemampuan untuk bangkit. Hawa nafsu tuh ngajak kita ke jelek terus. Nah kalau kita ikutin terus, ya habislah kita jadi udah hawa nafsu. Kita harus lawan dia, harus lawan, nggak benar gitu. Jadi musuh kita besar dua, ada hawa nafsu, ada setan. Setan nunggangi hawa nafsu, harus kita tenggelam. Balikkan lagi, mau kemana kamu pergi? Kamu ini mau pergi kepada Allah, yang itu butuh modal. Para ulama dulu menjelaskan bahwa perjalanan yang paling jauh itu adalah perjalanan menuju akhirat. Itu perjalanan yang panjang, luar biasa, butuh modal banyak, butuh bekal yang banyak, ya, butuh bekal yang banyak. Ya, demi Allah lah, orang kalau udah 40-an udah 40-an nggak usah tertarik nian lah, harus punya ini punya itu, santai aja, umurnya udah dekat. Kalau 50 masih berjibaku, masih mikirin punya rumah gedong, punya rumah ini, ya, alangkah begonya ya. Mau dibawa kemana? Ya, dibawa kemana? Nggak habis-habis kita kalau urusan dunia ini, kalau mau dikejar terus, sedih gitu. Maka yang benar adalah meletihkan diri dalam perkara-perkara yang positif. Utamanya adalah pahala-pahala akhirat. Kalau umahat untuk pahala akhirat misalnya masih terlalu sulit ketat, kehidupannya cuma akhirat aja sulit Ustaz, nggak ada ininya enjoy-enjoynya. Minimal pekerjaan itu adalah yang positif, yang tidak mengandung dosa, tapi ada manfaat urusan dunia, dan dia bisa dibelokkan dalam perkara akhirat. Kalau olahraga, niatkanlah untuk supaya badan itu sehat, biar gak sholat enak. Kalau kita melakukan perjalanan, niatkanlah apa? Perjalanan jauh, niatkan silaturahim. Jalanan dekat, niatkan menolong, dan banyak hal yang bisa kita ini. Jangan dilewatkan kehidupan kita itu nggak ada nilai, sayang. Umur pendek, waktu dekat, ya, waktu kehidupan kita dekat, terus kita lewatkan begitu saja, rugi. Selalulah tekadkan ada kebaikan-kebaikan yang kita jaga. Semoga dengan seperti itu, ya, ini akan menjadi pelengkap dari doa-doa kita kepada Allah. Ya Allah, ya, jadikanlah kami, ya, orang-orang yang selalu menjaga, ya, perkara-perkara yang Engkau perintahkan dan menghindari apa-apa yang Engkau larang, dan mendekatkan kami kepada jalan-jalan kebaikan yang Engkau ridhoi. Ini saja kajian kita pada hari ini. Wallahu ta'ala alam. Jika ada pertanyaan, silakan.